lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ibu bapak sekalian yang sama-sama mencari keridhaan Allah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa kembali berkumpul di salah satu rumah rumahnya Allah untuk senantiasa mengkaji ayat-ayatnya dan senantiasa memperbanyak amalan-amalan saleh untuk bekal menuju rumah kita, yaitu surga yang Allah janjikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk hari ini kita alhamdulillah kedatangan tamu ya dari jauh, dari negeri Yaman, tapi beliau sudah lama di Indonesia ya, dan alhamdulillah beliau juga sudah menjadi WNI insyaallah. Sudah menjadi WNI di negeri Indonesia kita, dan beliau salah satu dari juri Hafidz RCTI ya di bulan suci Ramadan sebagaimana diinformasikan oleh MC untuk kemarin. Dan alhamdulillah beliau sudah bisa bahasa Indonesia, jadi tidak usah khawatir pakai bahasa Arab dan tidak ya, jadi tidak usah khawatir takut tidak mengerti karena bahasanya. Insya Allah beliau akan menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Dan ya, sudah Syekh, insya Allah. Baik, untuk hari ini kita akan kemas kajian hari ini supaya lebih dekat dengan kita dan juga terbuka ya. Bisa saling tanya jawab juga antara jemaah dan juga Syekh. Nantinya kita kemas dengan acara talk show. Baik, mungkin kita langsung saja ya beberapa pertanyaan yang kita akan ajukan kepada Syekh ya, terkait tentang Al-Quran. Baik, bismillah. Ya, bismillah Syekh. Dari sejak kapan Syekh menghafal Al-Quran dan bagaimana penilaiannya? Silakan. Terima kasih Ustaz Agus. Mungkin pertama-tama saya ingin menyampaikan berterima kasih untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir hari ini. Padahal saya mungkin berani talk show hari ini, padahal banyak di antara yang hadir yang ilmunya lebih luas daripada saya. Tapi izinkan saya untuk share pengalaman aja. Walaupun ilmu ibu-ibu dan bapak-bapak jauh lebih besar daripada saya. Mungkin kedua, saya ingin Masya Allah menyampaikan kebahagiaan yang luar biasa kepada adik-adik yang tadi membacakan surat Amma Yatasa'alun, surat An-Naba. Masya Allah, suara mereka luar biasa, hafalan mereka bagus, tajwid mereka juga hampir sempurna ya. Nah, tinggal kita meningkatkan kemampuan kita dalam bacaan dan hafalan Al-Quran. Jazakumullah khair. Pertanyaan pertama apa Ustaz? Bagaimana perjalanan Syekh menghafal Al-Quran dan dari usia berapa? Masya Allah. Nah, perjalanan untuk hafal Al-Quran itu sejak kecil. Saya sebenarnya tidak ingat dari tahun berapa atau mungkin umur berapa. Saat itu masih di bawah 10 tahun. Nah, setahu saya ketika saya khatam Al-Quran itu 11 tahun menuju 12 tahun. Nah, karena di sana di Yaman saat itu negara komunis dulu. Nah, jadi Islam itu susah kalau ada pesantren, susah kalau ada sekolah Islam, tidak ada saat itu. Karena diban, tidak diperbolehkan oleh pemerintah, tapi saat itu. Sekarang sudah enggak. Nah, alhamdulillah saat itu ketika saya kecil, dari orang tua juga yang komunis, orang tua terarah ke liberal saat itu. Alhamdulillah saya sendiri ini suatu hari salat di masjid, bertemu sama imam masjid. Suatu hari saya berbicara sama imam masjid, Pak Ustadz, di sana dipanggil Syekh. Ustadz yang dipanggil di sini namanya Syekh di sana. Jadi tidak ada bedaan antara Syekh dan Ustadz. Yang di sini namanya Ustadz, di sana dipanggil Syekh. Jadi saat mungkin Ustaz Agus memanggil saya Syekh, itu tidak berarti tingkat saya atau kategori saya lebih tinggi. Kita sama. Bisa jadi Ustaz Agus lebih baik daripada saya. Nah, di sana imam masjid dipanggil Syekh, saya ingin belajar Quran, gimana caranya? Dia bilang, ya udah, kalau engkau sudah serius mau belajar Quran sama saya aja, langsung setor, hafal sendiri dan setor ke saya. Nah, di sana tidak ada sekolah Quran, tidak ada lembaga tahfiz Al-Quran, begitu belajar face to face. Nah, saya hafal
Datang kalau sudah selesai hafalannya, datang ke guru, ke imam masjid, setorkan apa yang saya sudah hafalkan. Pada umur 11 tahun, alhamdulillah bisa menyelesaikan Al-Quran 30 juz. Saat itu selama saya menghafal Al-Quran 10 juz, 15 juz, 20 juz, papa saya tidak peduli hafal atau tidak hafal, silahkan. Ya, freedom. Atau ini bebas, kalau mau hafal silahkan, kalau tidak mau hafal silahkan. Tapi menurut saya, ini ibu sama bapak saya, menurut saya jangan sering ke masjid, karena masjid itu tempat orang terorisme ya. ISIS di sana. Nah, menurut mereka karena saking liberal ya. Nah, saya ingin membuktikan buat mereka ya, di masjid itu sebenarnya ajaran-ajaran yang disampaikan di masjid itu ajaran yang baik, ajaran agama yang baik. Maka saya tidak bisa menasihati mereka. Nah, tetapi saya bisa merefleksikan akhlak-akhlak yang baik supaya mereka terarah ke agama lagi. Nah, alhamdulillah selesai hafal Al-Quran 30 juz. Setelah itu saya mulai mengajak adik-adik saya. Adik-adik saya mudah terpengaruh. Maka saya mulai mengajarkan mereka hafalan Al-Quran. Ada di antaranya yang hafal 5 juz, ada di antaranya yang hafal 10 juz. Mereka tidak punya guru kecuali kakaknya saya. Nah, setelah itu mulai ke orang tua, mulai berbakti kepada mereka lebih dibandingkan dengan saudara-saudara saya yang lain, supaya mereka melihat, oh ini benar-benar ya yang menghafal Al-Quran itu akhlaknya lebih baik, perilakunya sudah lebih baik, sopan, santun, hormat kepada orang tua. Nah, itu mungkin perjuangan waktu untuk setor Al-Quran itu kadang-kadang sebelum salat subuh, kadang-kadang setelah salat subuh. Kadang-kadang kalau saya berjalanan mau setor Al-Quran harus datang ke rumah guru saya, ke rumah imam itu. Nah, rumahnya jarak antara rumah saya dan rumah beliau hampir 2 kilo, 2,5 kilo. Dan saat itu perjalanan antara rumah saya dan rumah guru itu tidak ada rumah, tidak ada perjalanan aspal, semuanya masih tanah, masih tanah. Jalan kaki sebelum salat subuh, bangun jam 3 sampai sana 3:30 baru mulai setor, atau mungkin sampai jam 4 baru mulai setor Al-Quran. Nah, memang itu susah, saat itu susah. Kenapa? Karena dari pagi sampai sore saya di sekolah. Saya di sekolah, tidak ada waktu untuk hafal, tidak ada waktu untuk setor. Sampai ke rumah sebelum maghrib. Baru sampai ke rumah maghrib. Maghrib Isya sudah capek. Kadang-kadang kalau ada waktu saya datang ke masjid gitu. Kalau tidak, salat bersama keluarga. Saat itu masih kecil. Nah, maka waktu setor itu setelah salat subuh atau sebelum salat subuh. Itu perjalanan kurang lebih 2 tahun atau 1 tahun, saya tidak ingat berapa. Tapi pada umur 11 tahun itu sudah selesai hafalan Al-Quran 30 juz. Setelah hafalan Al-Quran 30 juz, maka ada target yang kedua. Hafiz sudah hafiz, tapi tidak cukup, harus murajaah supaya menjaga hafalan itu. Nah, supaya menjaga hafalan, apa yang dilakukan? Saat itu alhamdulillah saya dipimpin untuk murajaah setiap hari, harus murajaah 2 juz, 3 juz, dan itu murajaah yang paling utama. Murajaah ini artinya revisi lagi, revisi hafalan, menguatkan hafalan. Ini murajaah yang paling pertama, itu yang paling susah. Mungkin antum pernah hafal ya Ustaz ya? Itu yang paling susah. Setelah itu yang kedua lebih mudah, yang ketiga lebih mudah, sampai alhamdulillah bisa murajaah 30 juz dalam 1 hari. Nah, saat itu murajaah kita di dalam masjid, kita menahan diri di masjid, khususnya i'tikaf sebelum malam terakhir. Menahan diri di masjid, bahkan mengikatkan kepala kita ke kaki kita supaya tidak kemana-mana, hanya membacakan Al-Quran. Mulai setelah salat subuh membacakan surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Kita tidak bangun dari tempat kita kecuali kalau kita sudah sampai ke surat An-Nas 30 juz. Jadi bisa dalam satu duduk kita bisa membacakan dan murajaah Al-Quran 30 juz. Setelah itu mulai mempelajari al-qiraat. Ada yang namanya qiraat 7, qiraat ya. Alhamdulillah
berjuang sampai bisa menyelesaikan al-qiraat pada umur 16 tahun. Itu termasuk di antara ilmu yang paling susah. Bahkan itu ilmu qiraat itu ada jurusannya. Jurusannya di kampus S1 ilmu qiraat. Lulus dengan qiraat 7. Tapi alhamdulillah pada umur 16 tahun Allah memberikan pertolongan dan mengizinkan sehingga bisa belajar qiraat. Saat itu belum dapat ijazah, sekedar hanya hafal aja. Setelah itu baru mulai fokus pada ijazah. Ijazah ini artinya sanad yang bersambung kepada Rasulullah. Mulai belajar dan juga menguatkan bacaan, menguatkan hafalan sampai bisa dapat ijazah dalam satu qiraat aja. Setelah itu dalam 7 qiraat. Alhamdulillah setelah itu pada umur 18 tahun alhamdulillah diberi izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk ikut lomba hafiz Al-Quran di Yaman, nasional Yaman. Alhamdulillah dapat juara 1 di Yaman. Setelah itu menjadi mewakilkan negara saya, mewakilkan Yaman, ikut musabaqah Al-Quran internasional di Mesir, di Al-Azhar. Itu terkumpul dari 83 negara, di antaranya Indonesia, di antaranya Turki, di antaranya Malaysia. Bukan MTQ tilawatul Quran, tapi hafalan dan tajwidul Quran. Yang kita kenal sekarang MTQ itu tilawah, sekitar membacakan dan memaguskan suara. Tapi musabaqah yang saya ikut dalam bidang tajwid dan hafalan Al-Quran. Hafalan dan tajwid Quran. Alhamdulillah dapat juara kedua. Juara pertama itu dari Al-Azhar, dari Mesir. Juara kedua dari Yaman. Alhamdulillah saya itu karena izin Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan atau kecerdasan. Saya orang biasa aja, tapi diberi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah setelah itu juga melanjutkan S1, dapat S1, alhamdulillah dapat beasiswa karena hafalan Al-Quran. Karena hafiz Al-Quran dapat beasiswa. Alhamdulillah. Masuk ke fakultas kedokteran bagian farmakologi. Selesai lulus dengan cum laude terbaik. Dapat cum laude terbaik, alhamdulillah, mahasiswa terbaik. Dapat beasiswa, alhamdulillah, ke Perancis. Setelah itu alhamdulillah beasiswa ke Indonesia. Itu mungkin perjalanan saya dengan Al-Quran. Mungkin ujungnya mulai semuanya dari Al-Quran. Kalau mungkin ada sedikit kesuksesan, kalau itu semuanya mulai dengan berkah Al-Quran. Alhamdulillah. Masya Allah. Lah kita dengarkan sama-sama bagaimana perjalanan beliau menghafalkan Al-Quran. Ya, berawal dari didikan orang tua mungkin tidak terlalu ditekankan ya Syekh, karena waktu dulu orang tua masih terpengaruh oleh paham liberalis. Ya, karena di Yaman waktu dulu tidak semuanya suci ya Syekh. Dia kan ini negara-negara Arab pasti suci semua, ada yang beranggapan seperti itu, pasti pada bagus ibadahnya dan seterusnya. Tapi tidak seperti itu juga ya. Dulu negara Yaman itu terbelah dua. Ada utara, ada selatan. Yang utara itu Zaidiyah, terarah ke Syiah. Yang ke bawah, yang ke selatan itu Sunni, tapi di bawah Soviet. Soviet itu saat itu Rusia kan, komunis. Jadi itu komunis, itu Syiah, dua-duanya beda kan. Alhamdulillah, tapi bisa terarah ke imam masjid yang baik, mengikuti mazhab Syafi'iyah. Seperti mazhab-mazhab yang ada di Indonesia, Hadramaut. Hadramaut di sana Syafi'iyah semuanya, Tarim, Habib Umar, Habib Ali. Di sana semuanya dari Hadramaut, dan mazhab Imam Syafi'i di sana sangat kuat. Alhamdulillah terarah ke imam yang baik, bisa mengarah saya ke akidah yang baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih, jadi seperti itu ya. Berawal dari Al-Quran. Ya, semuanya berawal dari keberkahan Al-Quran. Tadi saya sempat menjelaskan tentang riwayat pendidikannya, dan Masya Allah sangat sukses, luar biasa ya, dapat beasiswa dan seterusnya. Itu hanya sekecil saja dari bonus dari Allah SWT ya, tapi yang terbesar nanti di akhirat. Syekh tadi sempat menyebutkan tentang qiraat. Mungkin di sini masih asing tentang apa sih itu qiraat,
Dan mungkin saya bisa mencontohkan sedikit dari bacaan qiraat yang ada, ya. Karena tadi kan qiraat itu apa sih? Dan mungkin ada bacaannya, ada pakai ada pakai apa? Nah itu seperti apa Syekh? Mungkin bisa dicontohkan sedikit misalnya. Selama ini kita di Indonesia kenal yang namanya maqamat. Itu maqamat ilmu suara atau ilmu musik, ilmu mengiramakan. Jadi itu asal usulnya dari musik. Tapi bisa digunakan di dalam Al-Quran, tidak apa-apa, supaya membaguskan suara kan. Nah, tapi itu bukan ilmu Al-Quran, hanya untuk membaguskan suara Al-Quran, suara bacaan Al-Quran. Adapun ilmu tajwid yang kita semuanya tahu bagaimana cara kita membacakan Al-Quran. Dalam ilmu tajwid inilah ada beberapa perbedaan di antara ulama. Sebagian dari perbedaan ini dimasukkan di dalam ilmu qiraat. Nah, dan juga di dalam bacaan Al-Quran sendiri ada beberapa fathah, dhammah, kasrah kan? Ada ba, tha, ta. Nah, disitulah ada perbedaan antara qurra, ilmu qiraat Al-Quran yang disebut di dalam ilmu qiraat. Nah, qiraat itu ada yang namanya 7. Itu mungkin ketika saya hafal pada umur 16 tahun. Ada juga yang 10 qiraat. Alhamdulillah itu dapat ijazahnya pada umur 26 tahun. Yes. Dan juga ada yang 14 qiraat. 14 qiraat itu termasuk qiraat yang syadzah, yang tidak diakui sebagai sah. Nah, kita mulai dengan yang 7 qiraat. 7 qiraat ini terdiri dari 7 qari. Yang pertama Ibnu Katsir, yang kedua Hamzah, yang ketiga Ibnu Amir, Abu Amr al-Basri, setelah itu Asim, setelah itu Al-Kasai, setelah itu Nafi'. 7. Hafal namanya enggak? Tidak hafal. Tidak usah. Yang penting 7 ya. Nah, setiap qari ini memiliki 2 perawi. Misalnya qiraah yang kita membacakan di Indonesia ini namanya qiraat Asim ibn Abi Najud. Punya 2 perawi. Yang pertama Hafs, yang kedua namanya Syu'bah. Di sini di Indonesia kita mengikuti Hafs, bagian Hafsnya. Jadi satu riwayat dari qari Asim bin Abi Najud. Kalau di sana di Maroko, di Mauritania, di Aljazair, mereka mengikuti qari namanya Nafi' al-Madani. Punya 2 perawi. Yang pertama Qalun, yang kedua Warsh. Mereka mengikuti perawi Warsh. Sedangkan di Libya mereka mengikuti Qalun. Kalau kita mengarahkan ke selatan dikit, ke Sudan, mereka mengikuti Abi Amrin Duri, qiraat ad-Duri ya. Nah, kalau kita ke mana ya? Kalau kita ke Mesir mengikuti Qalun dan juga Hafs. Kalau kita melihat ke bagian barat itu mengikuti Qalun bersama Libya. Qalun ini an Nafi'. Nah, kalau bagian Al-Qahira, Kairo, Iskandaria ini mengikuti Al-Imam Hafs seperti Indonesia. Nah, ini yang namanya mungkin qiraat 7 ini. Ada juga qiraat 7, ada qiraat 10. Nah, di atas 7 ini tambah 3. Siapa? Abi Ja'far, Abi Ya'qub wa Khalaf al-Ashir. 3. Menjadi 10 qiraat. Nah, tambah 4. Siapa? Al-Yahsubi wal A'mas wal Yazidi wa Ibnu Muhaisin. Nah, berapa? 4. Ini termasuk syadzah. Boleh kita menggunakan 10 qiraat di dalam salat. Dulu ketika sampai sekarang kalau saya jadi imam saya menggunakan 10 qiraat pakai. Tapi tidak boleh menggunakan qiraat 14 yang 4 ini di dalam salat. Tidak boleh karena ada beberapa masalah dalam sanadnya. Ada beberapa masalah dalam tulisannya sehingga tidak diakui sebagai qiraat yang sempurna. Ya. Nah, contohnya saya tidak akan baca dari surat-surat yang besar, cukup bagi surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah. Nah, ada seorang qari namanya Ruwais. Ruwais membacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dijadikan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, nambah gitu. Nah, kalau kita melihat
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kebanyakan qurra membacakan dengan qiraat ini. Sedangkan kita di Indonesia dengan qiraat Hafs, kita harus memisahkan antara mim pertama dan mim kedua. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki, Maliki. Sedangkan yang ini Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, satu mim. Nah, kita membacakan Maliki Yaumiddin. Kebanyakan qurra membacakan Maliki Yaumiddin. Tidak pakai alif. Kan? Bedaannya hanya dikit aja. Maknanya hampir berubah dikit, tapi tidak hampir sama. Ada juga Ihdinas siratal mustaqim. Sad, pakai sad kan? Ada qiraat yang dibacakan pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ada juga qiraah yang ismam, pakai ismam. Ismam ini menggabungkan sad sama zai. Huruf zai sama sad. Gimana? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada 'alaihum, alaihimu ghairil maghd. Ada beberapa versi-versi membacakan Al-Quran. Semuanya insya Allah benar selama kita mengikuti 10 qiraat. Walaupun kita menggunakannya di dalam salat, jangan merasa aneh, karena itu semuanya diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Syekh. Ada requestan dari jemaah tadi. Syekh tolong contohkan pembacaan qiraat secara jamak di Al-Fatihah. Nah, di dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 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 Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu mungkin jamak. Ada beberapa qari-qari yang digabungkan. Ada beberapa mungkin qari-qari yang karena banyak qari-qari yang qiraatnya sama, maka dibacakan dengan di dalam ayat yang sama, seperti Malik, seperti alaihimi, seperti alaihimu. Ada beberapa qari-qari yang membacakan kata-kata yang sama, maka digabungkan dalam qiraat yang namanya cara qiraat al-jama'. Itu mungkin surat Al-Fatihah. Baik. Jadi seperti itu, Ibu. Itulah qiraat ya. Tadi sudah dibacakan itu ada alaihum, alaihim dan seterusnya. Ada ziratul, as-siratul. Nah, tadi seperti itu. Itu namanya perbedaan baca Al-Qur'an di
setiap negara. Namun di kita wajiblah membaca pakai hafaz saja dulu ya, ibu-ibu, karena khawatir nanti ada yang beralasan Syekh. Nah, kadang-kadang itu siratal ladzina, karena dia tidak bisa membaca huruf shad menjadi siratal. Nah, aku mau ikut qiraat tersebut, tapi tidak ya, tidak seperti itu nyatanya. Jadi tidak bisa dijadikan alasan sebagai pembenaran kesalahan itu. Ya, betul Ustaz. Nah, itu sangat penting apa yang disampaikan oleh Ustaz Agus. Kalau kita ingin masuk sekolah harus mulai dari SD kan? Nah, tidak loncat sampai SMA. Nah, qiraat ini ilmunya sangat dalam di dalam Al-Quran. Sangat berkaitan dengan nahwu dan sarf, sangat berkaitan dengan kaidah-kaidah tajwid. Kalau kita tidak menguasai nahwu dan sarf, tidak menguasai tajwid, kita tidak boleh masuk ke ilmu qiraat, karena pasti kita akan bingung dan bisa jadi kita salah membacakan, dan kesalahan dalam bacaan ini bisa merubah makna Al-Quran. Maka kita mulai dengan hafz sebagaimana Ustaz Agus sampaikan. Nah, kalau kita sudah selesai hafz, sudah menguasai bahasa Arab, sudah menguasai ilmu nahwu dan sarf, sudah menguasai ilmu tajwid, barulah kita boleh masuk bidang qiraat. Jadi seperti itu ya, itulah sedikit pengenalan tentang ilmu qiraat. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa motivasi Syekh menghafal Al-Quran? Masya Allah. Ini motivasi, pertanyaan ini sangat penting ini. Karena motivasi bukan hanya satu, banyak motivasi. Di antaranya hadis-hadis Rasulullah SAW Ustaz, yang menceritakan tentang keutamaan dan kemuliaan orang-orang yang hafal Al-Quran. Apalagi ada hadis-hadis yang menceritakan bahwasanya orang tua, bapa dan ibu kita yang kita sayangi itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Nah, diceritakan di dalam Sahih At-Tirmizi. Sahih At-Tirmizi ini adalah sahih ketiga. Yang pertama Bukhari, yang kedua Muslim, yang ketiga Tirmizi. Di dalam At-Tirmizi ini diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari kiamat kita akan dibangkitkan bersama orang yang kita sayangi di dunia. Coba kalau kita dibangkitkan bersama orang yang kita sayangi di dunia, siapa yang orang yang paling disayangi hati kita di dunia? Terserah antum siapa. Setiap orang hari kiamat akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Nah, tetapi ahlul Quran dan penghafal Al-Quran akan dibangkitkan bersama Al-Quran. Quran akan memberikan syafaat kepada penghafal Al-Quran sampai Al-Quran akan berdoa, ya Allah berikanlah kepada dia kemuliaan dan kepada juga orang tuanya. Disitulah orang tua kita akan dipanggil, diselamatkan dari neraka jahanam, diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, malah diberi mahkota yang sinarnya lebih terang daripada matahari. Berarti orang tua itu dipandang Allah Subhanahu wa taala sebagai raja, sebagai orang-orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang tua kita akan sangat bahagia di akhirat. Lalu akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala di derajat yang paling tinggi. Bersama siapa? Bersama orang tua kita. Nah, saya sangat sayang sama orang tua. Sangat baik mereka. Nah, maka saya ingin membalas semua kebaikan mereka dengan hafal Al-Quran. Sebagaimana mereka berusaha untuk membahagiakan saya di dunia, saya membahagiakan mereka di akhirat. Nah, supaya mereka bahagia. Nah, makanya adik-adik, bagi orang yang ingin membahagiakan, berbakti kepada orang tuanya, ini adalah kesempatannya. Hafal Al-Quran, perhatikan Al-Quran, supaya Allah memperhatikan juga orang tua kita yang masih hidup. Ini kesempatan yang luar biasa kalau orang tua kita masih hidup. Kalau orang tua kita sudah bertemu sama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah masih ada kesempatan. Hafal Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan mereka. Allah Subhanahu wa taala akan membahagiakan mereka di sana, di dalam kubur dan makam mereka. Itu mungkin motivasi yang pertama Ustaz ya. Motivasi yang kedua, ketika saya membacakan tentang Al-Quran, tentang hadis-hadis yang menyuruh kita untuk menghafal Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, satu huruf yang dibacakan dengan dari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan 10 derajat, 10 kebaikan. Berarti satu huruf yang dibacakan. Apalagi kalau kita membacakan satu surat. Apalagi kalau kita membacakan satu juz surat Al-Baqarah, coba 282 ayat. Apalagi kalau kita membacakan seluruh Al-Quran, luar biasa. Supaya mengumpulkan pahala dan mencapai derajat tertinggi di surga, maka
Ini motivasi yang kedua. Motivasi yang ketiga, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran fahuwa ma'as safaratil kiramil bararah. Bersama siapa? Bersama ma'alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Satu derajat bersama Nabi Muhammad, satu derajat bersama Umar bin Khattab, satu derajat bersama Yusuf. Maka saya ingin bertemu sama para nabi yang mulia di surga, bersama Nabi Muhammad yang kita cintaikan. Selama ini kita membacakan sejarahnya, sirahnya, kita merasa wah, sahabat Rasul itu sangat beruntung. Kenapa? Karena mereka sempat salat bersama Rasul, ngaji bersama Rasul, dengar kajian Rasulullah. Tapi itu semuanya sekedar di dunia. Tetapi kalau kita menghafal Al-Quran, kita akan bersama Rasulullah bukan di dunia, tapi di akhirat. Luar biasa kan? Apalagi kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala bersama Aisyah, bersama Khadijah istri Rasul, bersama ibu kita yang paling besar, ibu kita Hawa, bapa kita Adam, nabi yang paling ganteng, yang paling tampan, Nabi Yusuf kan? Nah, siapa yang tidak ingin bertemu sama mereka? Nah, bagi yang ingin bertemu sama mereka, hidup bersama mereka, satu tetangga, satu kota bersama nabi-nabi dan rasul dan orang-orang saleh, maka jalan yang terdekat dan jalan yang paling singkat adalah hafalan Al-Quran. Nah, itu mungkin motivasi yang ketiga, Ustaz ya. Jazakallah khair ya. Baik. Masya Allah. Tabarakallah. Nah, jadi sedikit menyebutkan lagi ya, untuk motivasi Syekh yang pertama, yakni orang tua lagi ya. Meskipun tadi kita dengar orang tua Syekh waktu dahulu tidak terlalu perhatian terhadap pola pendidikan terhadap Al-Quran, ya seperti itu. Cuman Syekh sudah berinisiatif bahwasanya tidak ada yang mampu menyenangkan kedua orang tua nanti di surga kelak yaumul qiyamah kecuali Al-Quran. Ketika misalkan Anda bisa saja mendapatkan gelar S3 ataupun bisa mendapatkan rumah yang mewah dan juga bisa mendapatkan segala sesuatu sehingga diberikan pada orang tua di dunia. Namun ketika Anda meninggal, semua itu tidak ada, tidak ikut ke dalam kuburan. Maka yang akan ditanyakan nanti ketika tidak ada siapapun di dalam kubur adalah Al-Quran. Dan istimewanya para ulama tadi Syekh menyebutkan bahwasanya akan menggandeng kedua orang tuanya kelak ke dalam surga. Masya Allah. Memberikan mahkota kemuliaan kepadanya dan juga kepada kerabat-kerabatnya juga akan diberikan juga syafaat. Masya Allah. Maka jika sampai sekarang ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, ataupun para pemuda sekalian belum termotivasi untuk menjadi penghafal Al-Quran, perlu berapa lama lagi Allah kasih waktu untuk hidup untuk mampu termotivasi jadi hafal Al-Quran. Seperti itu. Oke, yang kedua tadi Syekh menyebutkan bahwasanya motivasi menghafal Al-Quran karena satu huruf dari Al-Quran itu sangat banyak sekali pahalanya. Yang ketiga, jadi seorang penghafal Al-Quran nanti kelak derajat di surga akan disamakan dengan para anbiya. Apa hukumnya membaca Al-Quran bagi orang tua yang tidak bisa menerapkan hukum tajwid karena keterbatasan usia? Mungkin untuk orang tua pasti ini mungkin ada kesusahan dikit ya, tapi tidak mustahil, pasti bisa.